Assalamualaikum Sobat Retalk semuanya. Kembali lagi di podcast kami episode kelima. Di sini kita akan membahas tentang insecure. Jadi kita di sini mau kenalan dulu dari sana. Halo, kenalkan namaku Rasyad. Namaku Haikal. Namaku Atta. Namaku Nidia. Namaku SM. Jadi kita sekarang mau membahas insecure. Kalian tuh pernah gak sih ngerasain insecure? Pernah sih. Semua orang pasti pernah merasakan insecure. Aku sendiri pernah merasakan itu. Apa? Kira-kira apa yang bikin insecure? Contohnya kuliah aja deh. Misalkan waktu presentasi, lihat teman ada yang tanya itu kita jadi kayak merasa ini dia kayak terlalu Dia kok pinter banget ya? Nah, Iya. sedangkan kita kayak Sama. ya, Padahal belum tentu lo yang nanya itu pinter. Iya sih sebenarnya. sebenarnya. Bisa aja emang dia nggak tahu gitu loh. Ya sebenarnya aku juga salah satu mahasiswa yang cari muka juga kayak gitu sih. Cuman sebenarnya ya tapi sama sih, aku juga sering insecure gara-gara lihat temenku kalau misalnya presentasi kok aktif gitu. lancar banget ya, kok kayaknya tanya terus gitu ya. Jadi kan kayak wah gila, kok aku nggak bisa kayak dia ya gitu, kayak sering kayak gitu sih. Lebih ke iri juga sih ya. Kenapa sih? Jangankan gitu, presentasinya dia lebih bagusnya kita insecure. Iya benar, dari Ya, PowerPoint. PPT-nya menarik, Iya. speaking-nya bagus. Wah, Kalau Mas Haikal kira-kira apa nih? Kalau Menghilang aku. kalau aku mungkin beda dari yang lain. Tapi Beda. Beda dari yang lain. Gimana tuh? Gimana? kalau misalnya kayak mungkin lebih ke arah kayak gini, kayak susah untuk bertemu dengan orang baru. Oh gitu. Jadi kayak I see. berkomunikasi dengan orang baru. Jadi kayak susah aja gitu komunikasi sama orang baru. Jadi ngeliat orang cerewet tuh insecure gak? Untuk orang yang udah kenal pasti enggak. Oh gitu. Cuman kan ya kadang kan kayak ngelihat orang ekstrovert kan kayak lebih gampang Ya. gitu kan buat ngomong sama orang itu. Kalau dari aku kenapa kayak gitu? Aku takutnya itu malah ngebuat teman kita itu lebih nggak enakan sama kita gitu loh. Misalnya kita emang dari dasarnya itu nggak suka ngomong gitu ya, terus misalnya itu cerewet, soalnya kita malah jadi nggak enakan gitu loh. Kalau kita nggak nimpali gitu loh. Gitu. Nah, takutnya malah dianya itu nggak enakan. Oh sebenarnya nggak apa-apa sih. Nah, Kalau kan, menurutku iya, tergantung karakter orang Nah, sih ya. itu makanya kalau ketemu orang baru makanya kayak nggak enakan gitu. Oh gitu ya. I Soalnya see. kalau udah ketemu udah kayak kenal berarti ya biasa aja. Sekarang aku tahu alasannya. Insecure ya. Kalau aku insecure banyak sih. Kayak apalagi di masa-masa kayak seumuran aku ngelihat teman-teman sudah pada nikah, teman-teman sudah pada sukses. Kapan? Masih menunggu. Coming soon. Coming soon. Tahun depan deh. Amin, malah kan ada adan mbak ini. Oh, iya. Semoga di. Amin. Semoga malaikat yang lewat ya, bukan Iya. setan. Amin. Terus ngeliat teman-teman udah kerja, terus dia bisa menikmati uangnya sendiri, itu insecure sih. Ih, sama Tapi menurutku insecure itu penting. Kalau kita nggak insecure, kita nggak bisa maju diri kita sendiri untuk lebih baik, untuk maju, untuk menyamai orang yang kita insecurekan, selama itu positif. Kalau menurutku kayak gitu Jadi wajar. motivasi gitu ya? Iya, jadi motivasi. Wajar banget sih. Kalau fisik sih susah ya. Kalau di insecurein kan kadang ada kan yang insecure, dia kok putih sih. Dan orang-orang tuh bermindset orang putih itu cantik. Iya sih. Sedangkan tidak semua orang putih itu cantik, dan tidak semua orang yang berkulit gelap atau apa itu jelek. Sebenarnya tuh gara-gara standar kecantikan orang di Indonesia nggak sih? standar Sebenarnya nggak masalah sih orang hitam lah, orang kulitnya kuning itu nggak masalah sih menurutku ya. Iya, tapi itu yang insecure yang susah untuk dirubah juga sih. Itu salah satu. Kalau sifat atau apa kesuksesan tuh masih pencapaian tuh masih bisa, tapi kalau sudah masalah fisik, hargailah Kayak, Tuhanmu sudah memberikan tubuhmu udah kayak bersyukur gitu. aja nggak sih? Bersyukur aja. Kalau SM sendiri kira-kira apa? Kalau aku bikin sih insecure? dulu tuh kayak apa? Insecure sama orang kayak yang sering keluar gitu loh, kayak Yang sering keluar. Beda ya teman, kayaknya. ya, emang Sama, tapi aku juga sering gitu sih. kayak insecure gitu, kok bisa gitu, kayak segampang itu bisa. Tapi kan kamu juga sering keluar. dulu say Oh dulu, iya. sebenarnya banyak sih yang tak insecurein, cuma sekarang aku tuh lebih kayak berdamai dengan diri sendiri, jadi kayak Oh, ya udah iya. gitu, Self jadi kayak love. let it flow gitu, kayak self. Capek gak sih kita tuh insecure? Iya, dulu karena tuh? lama-lama tuh capek, kayak buat apa sih?
nyiksa diri sendiri gitu loh, Iya. kepikiran overthinking, insecure tuh bikin overthinking. Tapi buat para cowok-cowok nih ya, kalian kan sering kayak ngelihat cewek-cewek insecure di sosial media kayak, aduh kok gendut banget ya, aku kok kayak gini. Kira-kira ngelihat cewek insecure tuh kayak menarik apa enggak sih sebenarnya? Apa mungkin kayak, ih apa sih kok apa-apa insecure gitu? Kalau aku itu menganggap itu kayak satu kerisauanku gitu loh. Risih ya? Kenapa harus diupload gitu loh? Oh iya benar sih. Kalau kalian mau insecure itu nggak apa-apa, mau cerita-cerita ke temen gitu nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya kayak dibawa ke sosmed itu kayak menurutku itu kayak apa ya, kayak aneh gitu loh. Walaupun setiap orang kan punya sifatnya masing-masing ya, mau diupload mau nggak. Tapi kalau menurutku sendiri itu kayak suatu keanehan gitu loh. Kayak mengumbar-umbar apa yang kekurangan dia gitu loh. Berarti lebih suka yang kayak pede gitu ya? Ya Kayak pede-pede aja gitu. pede-pede aja. Kalau Rashad gimana? Mungkin itu sebagai bentuk obatnya dia untuk mencari perhatian orang, bukan perhatian Iya. sih, Kayak dia tuh meluapkannya Butuh. ya cuma Oh dia mungkin bisanya. butuh apa? supportnya orang-orang nggak sih? Oh Makanya gitu. dia- Berarti nggak risih? Enggak sih. tapi ada loh emang orang yang udah cerita ke temen habis itu ngerasa kayak dia tuh nggak puas gitu loh, ngerasa kayak masalah keinsecurean yang dicerita ke temen itu nggak puas, dia lebih puas kalau lewat sosial media. Itu tuh ada. Kepuasan sendiri tersendiri. Iya, nggak itu sih tuh mungkin? semua itu karakter orang kayak gitu tuh. Tapi kalau Nyari kayak validasi. terus-menerus itu kayak risih juga sih. Oh, Kalau Ya risih juga sih ya kalau terus-terusan. sekali 2 kali sih oke lah, nggak apa-apa. Masalah pribadi mending disimpan pribadi nggak sih, kalau udah dimasukin sosmed itu kan jadi konsumsi. Iya, konsumsi Dan kita publik. tuh nggak ngerti orang lain tuh ngerespon kita Kayak kayak apa. apa, bisa juga negatif bisa juga positif. Kalau negatif itu yang susah gitu, maksud kita ngomongnya kayak gini, maksud kita itu buat diri kita sendiri tapi orang itu tersinggung, akhirnya orang itu mancing masalah sama kita, jadi kayak Masalah lagi. iya kan masalah lagi. Tapi kalian pada punya itu nggak sih kayak second account atau Oh, iya. third Oh. account buat kayak nge-share apa yang sedang kalian keluhkan gitu? Kalau aku second account bukan buat nge-share kayak gitu, lebih buat untuk melarikan Cerita. diri dari kenyataan. Jadi gimana Jadi tuh? kalau aku ya beberapa tahun itu aku sempet kayak ngerasa insecure parah ngeliat teman-temanku sukses, habis itu ngeliat temanku pada nikah udah punya anak, tuh aku insecure parah. Akhirnya aku punya second account biar aku nggak ngelihat dunia itu. Iya. Aku butuh waktu supaya aku bisa nerima apa yang sekarang tak jalanin, apa yang sudah Allah kasih ke aku. Baru nanti kalau aku udah siap, aku buka sosmedku sendiri lagi. Tapi pernah nggak sih kalian nolin post waktu insecure? Biasanya cewek-cewek sih. Nggak Itu pernah sih. kalau cowok-cowok nggak pernah ya kayaknya ya? Nggak, Mbak Atta pernah nggak? Nggak tahu caranya malah. Kayak sampai ada tuh temanku lah, saudaraku, siapapun lah. Kalau misalnya mereka lagi insecure gitu, jadi kayak apa ya? Aduh tak archive semua lah foto-fotonya. Teman-teman angkatanku ini masuk awal kuliah itu ada yang insecure, yang awalnya postingannya dia banyak, ini perempuan ya, langsung di arsip semua dari nol. Waktu Iya. masa-masa masuk kuliah. Ya, gitu tuh kenapa? Aku pernah sih sebenarnya. Ya itu sebenarnya karena cuman kayak ngerasa, oh gini loh, sebenarnya orang yang menghilang itu kadang kepengen dicariin nggak sih sebenarnya? Mungkin ada yang Iya, kayak gitu. ada yang kayak gitu ya. Atau mungkin ingin dianggap misterius gitu. Pengen dikangenin mungkin. Iya, Pengen bisa dicari. jadi kayak gitu sih. Mungkin dia lagi insecure, dia kayak lagi bingung gimana ya untuk mengatasi ini semua. Jadi di archive semua biar kayak wah kenapa ini, kan biasanya kan orang tanya kan kenapa kok tiba-tiba no-post, apa ada masalah apa gitu. Iya sih, kayaknya Kalau enggak tipe itu kepo DP-nya gitu. dihilangin. Oh, Itu mas. oh iya, Ya. itu cowok-cowok juga nggak sih biasanya? Soalnya aku sering sih kayak ngelihat cowok-cowok nggak ada Emang nggak ada PP-nya. DP-nya dari awal. Karena emang bingung mah. Emang nggak ada foto sih. Iya. Oh gitu. Tak kira insecure, mungkin kan bisa aja. Kalau cowok insecure-nya nggak kayak gitu ya? Maksudnya nggak Cowok berhubungan kalau dengan insecure itu sosmed. Gimana sih? Maksudnya kayak Iya. kalau cewek kan kayak cewekku Iya. banyak. Banyak banget. cara untuk Diem. Yang penting nggak lewat sosmed ya. Kayak itu nggak. Kirain. Emang nggak suka aja. Kalau insecure biasanya Lebih diem nggak sih? Maksudnya kalau nggak ya main-main sendiri. Main-main sendiri tuh Main game atau main Nyari apa? kesenangan. nyari kesenangan sendiri gitu Nggak ya. mikirin ya insecure. pokoknya kayak disimpan sendiri gitu loh. Tapi cerita nggak? Tergantung. Tergantung. Apa ya masalahnya dulu. Kalau masih kayak kalau aja. misalnya masalah ecek-ecek lah, mending dia sendiri lah. Gitu. Lagi adzan. Oh enggak. Tadi kan kalian risih kalau misalnya apa namanya?
orang terlalu nge-share ke insecure-annya gitu kan. Cuman ada tipe orang yang kayak yang tadi aku bilang nol post itu. Nah, menurut kalian tanggapan kalian tuh gimana kalau misalnya cewek apa dikit-dikit nol post, apa dikit-dikit PP-nya dihilangin gitu tuh. Ya. Kalau aku mending itu yang di nol post. Oh. Kan mengganggu apa namanya? Gak mengganggu orang lain gitu ya. Oh, ya. Kalau dibandinginnya sama yang kayak tadi ya, kayak Yang dikit-dikit nge-share post, terus gitu. dikit-dikit post. Kalau aku mending yang di nol post, jadi nggak mengganggu orang lain. Mungkin cuma mengundang pertanyaan buat orang terdekat. Aku malah pengen tanya buat cewek-cewek kayak gitu kayak Iya. buat apa? Terus Ya. di komen mungkin cewek-cewek. Iya, cewek-cewek yang mungkin sering nol post gitu ya, karena saya tidak misterius, jadi saya tidak. Aku aja punya tidak WA relate. 1 itu dari dulu itu profilnya ya itu aja. Oh, iya. Mau apa? Gak pernah tuh. Ya, aku sampai hafal loh, pasti Iya, SM, oh pasti yang ini kok gitu. Mau ganti nomor pun aja tetap Jilbab biru dongker. Jilbab biru dongker terus kena matahari itu kan ya. Mungkin buat itu menarik perhatian orang. Ya, biasanya kayak ada terus kayak tiba-tiba. Nah, itu kalau misalnya kayak gitu berarti tertarik nggak buat tanya, loh kamu kenapa gitu? Tertarik ya? Berlaku bagi orang yang dekat. mungkin. Iya, iya, iya. Nah, bagi orang yang nggak peduli kayaknya. Ya, gak peduli juga. Kenapa mesti pelariannya ke situ nggak ya? Iya, heeh. Kayak pelariannya mesti nol post. Kayak kelihatan banget gitu loh maksudnya. Kayak semua Tiba-tiba orang hilang mesti pelariannya gitu. ke situ. Rata-rata lah ya. Rata-rata. Kenapa nggak kayak ngilang, maksudku kayak nggak usah main sosmed, nggak Ya usah udah, biarin ngepost aja. apa-apa, ya iya. udah biarin Heeh. aja. Mending uninstall Instagram Heeh. daripada harus Deaktif kayak gak sih? mengundang. Oh, deaktif. Ya, kalau misalnya kita hapus profil picture berarti kan kayak menandakan ke seseorang kalau dia ada masalah. Iya, benar. Jadi kan kelihatan banget ya, maksudku dia ngeliatinnya secara tersirat gitu loh. Tapi kan juga bisa orang yang kalau ngosongin picture tuh kayak pengen ganti, dia udah kadang hapus mau ganti terus bingung gitu. Bisa. Bisa. Bisa Sering sih. sekali ya, Kak. Iya. Kadang aku kayak gitu. Pernah nggak sih kayak insecure jadi motivasi? Kan selama ini kan orang tuh memandang insecure tuh negatif. Mungkin itu untuk orang-orang yang berjiwa optimis ya Mbak ya, yang Iya. orangnya positif gitu kan, vibes-nya selalu. Pernah sih, cuma punya niat kayak aku kayak dibilang kayak kamu gak iso iki sih. Pernah punya niat balasan kayak wah aku iso harus mbutina. Terus tiba-tiba malas kan kayak aduh malas wes kayak ya wes kayak malas gitu loh. Kalau aku mungkin kemarin sih pas ngerjain skripsi kayak teman-temanku udah Oh iya sih, itu benar-benar. udah duluan gitu loh. Tapi aku bukan telat juga gitu loh maksudnya. Jadi Tepat waktu sih. Ya sama-sama tepat waktu cuma Iya. kayak Dia lebih bisa dulu. duluan gitu loh. Ya, dibilang insecure ya enggak, tapi cuma bisa kayak dibuat kayak apa namanya? pokoknya aku harus gitu duluan. loh. Pemicu ya, pemicu bisa sih. Iya, Ha. biar bisa jadi kayak semangat biar bisa cepat selesai. Kita insecure sama orang yang sudah sukses, kalian tuh gak tahu apa yang udah pernah dialami orang itu bahkan pasti pernah insecure, dan apa yang dia lalui pasti juga gak enteng gitu loh. Pasti Jadi katakan berat mungkin juga. insecure-nya lebih duluan daripada Iya, kita. akhirnya dia kepicu. Kira-kira insecure sama memataskan diri ada hubungannya apa enggak sih? Ada dong, ada, jelas ada. Ada sih. Orang kalau mau memataskan diri itu kan pertamanya dari insecure dulu nggak sih? Maksudnya dia ngerasa kayak, wah kok masih kurang, misalnya orang kayak mau menikah kayak itu yang lagi viral tuh apa Mbak? Itu loh, Ray, bayang. Itu kan kayak aku mau memataskan diri, mungkin kan ngelihat ceweknya ya soleha apa gimana, jadi dia harus bisa lebih menyamakan derajat wedoe ceweknya gitu. Tapi kan banyak ya kayak cewek-cewek yang yang insecure tuh dianggapnya kayak nggak bersyukur gitu loh. Misalnya kayak kita ngelihat cewek-cewek di luar sana tuh kan banyak yang perfect, dia tuh udah cantik, udah kaya misalnya ya, udah pinter lah segala macam, tapi dia masih kayak aduh aku tuh masih insecure gini. Dianggapnya tuh kayak nggak bersyukur, padahal sebenarnya mungkin ya setiap orang punya insecure-nya masing-masing nggak sih? Menurut kalian tuh kayak gimana? Menurutku kalau orang yang kayak gitu dia kurang lihat ke bawah sih. Iya, Oh iya, mungkin bisa jadi gitu sih. Sering-sering lihat ke bawah. Kadang ada nggak sih, kadang ya aku pun ngerasa kayak enak ya ini, enak ya itu, punya uang, punya ini, punya itu, dia punya barang-barang branded kayak gitu. Tapi setelah ke bawah Kita ngeliat ke bawah, mereka buat makan aja susah. Iya benar-benar. Kenapa kita harus mikirin orang yang kaya, yang kita pengen kayak gitu? Mending kita lihat bawah. Ah iya, I see. Emang jatuhnya kalau orang yang udah kaya, habis itu dia insecure, dia udah punya kelebihan itu tapi dia insecure tuh menurutku emang dia kurang lihat ke bawah. Kayak cewek udah kurus, aku gemukan, dia kurang lihat paling orang kesel yang sih aku. gemuk gitu. Paling risih sih ya. Kalian kalau ngelihat cewek-cewek kayaknya udah nggak apa-apa gitu loh. Cuman ngomong kok aku gendutan ya.
Kesel gak sih? Demi Allah. Kesel Kayak- ya. Kesel. Kayak Kayak kepingin di. Ya kayak kita udah kasih kayak misal kita bantu saran. Pernah tapi ngasih saran. Pernah saran, tapi diulangi terus kayak gini sih gini. Tapi udah pernah dikasih saran. sebel. Kesel ya. Dengerin tuh sarannya. Ya kalau sekali 2 kali nggak apa-apa lah. Kalau udah 2, 3, 4, Sering-sering. 5 kan aja 10 ya. Belum. Nggak boleh ngomong baca. Astagfirullah. Nanti tolong dikat. Saya sendiri yang ngekat. Insecure kan kita posisinya kita negatif ya, pikiran kita, jadi kayak kita nggak baik-baik aja kan insecure. Mungkin saran orang itu tuh akan mental, paham nggak sih? Pernah nggak sih kita kalau emosi kita lagi apa gitu tuh dikasih saran orang yang menurut kita nggak cocok buat kita, Iya itu mental kan, kayak apaan sih kamu? Berarti memang ya dari diri sendiri ya. Iya, Balik makanya lagi. kalau insecure tuh emang butuh saran tuh, nunggu kamu tenang dulu, hati tenang dulu. Ya emang susah sih ngontrol emosi, tapi sebaiknya seperti itu. Jadi ketika ada orang ngasih saran tentang insecureanmu ya bisa masuk gitu loh, bisa orang pahami. Aku pernah kan ngeliat orang temanku lah di story gitu, kok kayaknya keren banget sih. Terus aku reply lah storynya, kamu tuh keren banget, sumpah aku tuh insecure banget sama kamu. Ternyata plot twistnya ini adalah temanku tuh juga insecure sama aku gitu. Duh. Aku tuh insecure sama kamu loh, kamu tuh gini. Loh, berarti kita kayak saling insecure gitu ya ceritanya. Kenapa nggak aku menerima apa yang aku punya, dia menerima apa yang dia punya gitu loh, nggak usah ngelihat orang lain ya. Itu, Sebenarnya tinggal insecure. ini sih mindset sih ya. Gimana caranya kita bisa mengontrol apa yang kita insecurein gitu loh. Insecure nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Mending manfaatkan waktu itu buat self love. Wow. Rasya Gibran. Ya, Terus kebayang. tanda kutip. Sudah kebayang editannya ya. Saya kebayang ya. Ya awalnya kita mencintai diri sendiri, kita bisa tahu potensi kita apa, kita maksimalkan di potensi itu. Mungkin Quotes of the day. caranya orang-orang yang bisa kita tiru untuk mencapai titik dia di kesenangannya dia, tapi bukan berarti kita bisa sama. Iya Caranya aja boleh kita Benar-benar. contoh. Ya kayak orang kalau mau pinter ya rajin belajar. Ya kita contohin aja cara dia rajin belajarnya, tapi untuk nilainya kita nggak bisa nyamain karena kemampuan kita Berbeda. berbeda. Gitu aja sih, simple kayak gitu. Kita meniru secara umumnya aja. Secara umum aja, ya berusaha. Jadi dan berdoa. modifikasi lah. Iya, kayak Tuhan juga sudah menentukan jalan kita juga beda-beda, nggak bisa disama-samain. Keluarganya beda, cara anunya beda. Cara pandang kita, Cara pandangnya aja juga beda. beda. Cut ya. Kunci ngekat. Iya. Sabar ya, editor. Editornya Dan dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kaget. Ya, kita tuh nggak bisa jadi orang lain. Lebih baik kita tuh jadi diri kita sendiri. Seperti surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, jadi intinya yang terbaik untuk kita itu Belum tentu belum terbaik buat orang untuk lain. Allah, Ya Allah ya. iya kan? Tapi yang terbaik untuk dari Allah. dari Allah Itu udah kita pasti. itu udah pasti mutlak yang terbaik buat kita. Benar sekali. Karena Allah tuh tahu segalanya tentang kita yang nggak tahu apa yang Allah maksud. Ya mungkin itu aja bahasan dari kita. Kita minta maaf kalau misalnya banyak kesalahan ya mungkin dalam perkataan maupun perbuatan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.